Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Dimensi. Bersama saya yang akan menceritakan kisah horor dan misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita sebelumnya. Cerita yang berjudul Telat Datang, yang ditulis oleh Sadat Hussein. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan buat kalian yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkannya terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Bowo tiba-tiba terbangun setelah mimpi menyeramkan tadi. Dilihatnya jam dinding, jam 4:30. Berarti gue tidur cuma 3 jam setengah, ucap batin Bowo. Lagi-lagi suara adzan di subuh itu mengingatkan Bowo pada kejadian di mimpi tadi. Bowo menatap ketiga temannya yang masih terlelap dalam tidur mereka. Gue akan selesaikan ini sendirian. Mereka tidak perlu terlibat karena pocong itu jelas minta tolong padaku. Bowo kemudian melangkah ke dalam kamar mandi. Dia ingin meminta petunjuk dan kekuatan pada Allah melalui salat subuh. Selesai sholat, Bowo pelan-pelan membuka pintu dan berjalan sendiri ke arah kamar kosong di ujung koridor sebelah kiri asrama. Ini memang gila, tapi aku harus berani, ucap batin Bowo. Saat itu langit masih cukup gelap, angin masih terasa sangat dingin. Bowo tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Bulu kuduknya dari tadi terus berdiri, apalagi saat dia benar-benar berada di depan kamar angker itu. Bowo, masuklah, aku sudah menunggu, ucap suara samar-samar dari dalam kamar. Dek dek dek. Suara jantung Bowo begitu kencang, apalagi saat tangannya menyentuh gagang pintu dan menggerakkannya ke bawah. Krek. Bunyi suara pintu terbuka. Bowo memejamkan mata dan menahan nafas agar tidak menjerit. Sosok pocong menyeramkan itu tepat berdiri di depan Bowo. Bowo, jangan takut bro. Bro. Bagaimana gue gak takut? Kamu muncul tiba-tiba seperti ini. Jangan berwujud pocong dong. Bowo berharap pocong itu berwujud seperti yang ada di mimpi. Gue gak bisa bro. Beginilah aku apa adanya. Ya udah, lo ngilang aja, biar gue cari sendiri. Baiklah bro. Setelah hening beberapa saat, Bowo memberanikan diri membuka matanya. Akhirnya dia pergi. Bowo menyalakan senter HP karena kamar itu begitu gelap. Bowo hanya menjumpai dinding dan 3 buah lemari yang memang disediakan oleh kampus. Bowo mengecek semua lemari pakaian itu. Tidak ada apa-apa, yang ada hanya debu dan sarang laba-laba. Di mana HP-nya? Bowo seperti sedang bertanya pada seseorang. Tiba-tiba, jreng, pocong itu muncul tepat sejengkal di depan matanya. Au! Bowo terkaget sampai terjerembab ke belakang dan kepalanya membentur dinding. Keterlaluan locong, Bowo mengomel. Itu HP-nya wo. Pocong itu menunjuk sebuah sisi, namun yang dilihat Bowo hanya dinding. Di atas kasur gue. Tunggu dulu, kasur. Bowo bingung, dan mana ada kasur di sana. Pocong itu melotot sangat menakutkan.
Lo serius gak sih bantuin gue? Woi, sabarlah. Bowo bergedik ngeri. Oh iya, gue paham sekarang. Chong, denger ya. Kalau boleh tahu, nama lo siapa saat masih hidup? Tanya Bowo. Nama gue Acong bro. Ah, Acong, beda dikit dong. Pocong itu mengangguk. Ya udah deh, gini aja Cong. Apa yang lo lihat dari pemandangan lo itu penglihatan semasa kamu hidup. Sekarang kamar lo beda Cong, kosong gak ada apa-apanya. Penjelasan Bowo panjang kali lebar. Terdengar suara isak tangis. Udah, jangan nangis lo, serem gue lihat darah. Jadi bagaimana bro? Nanti gue cari tahu siapa yang ngambil barang-barang lo. Gue yakin keluarga lo. Tapi biar jelas gue cari informasi dulu. Sekarang gue cabut dulu, udah mau pagi soalnya. Makasih ya bro. Saat Bowo tiba di kamarnya, ketika temannya masih tidur, dia membiarkan saja mereka masih terbuai dalam mimpi masing-masing. Kasihan mereka, semalaman ini dalam ketegangan disebabkan oleh ulah pocong Acong. Bowo kemudian mulai sibuk dengan laptopnya, menjelajahi Google, mencari informasi tentang peristiwa gantung diri seorang mahasiswa 2 tahun yang lalu di asramanya. Kadang Bowo berpikir, lebih baik bertanya dengan Mbah Google daripada dengan mahasiswa di asrama. Lagian kalau dia bertanya dengan penghuni asrama, dia takut mengundang kecurigaan. Untuk apa dia menanyakan peristiwa tersebut, yang jelas tidak ada hubungan apa-apa dengan dirinya. Dan benar saja, saat Bowo mengklik tombol pencarian, terpampang jelas dan lengkap peristiwa 2 tahun yang lalu itu. Seorang mahasiswa bernama Acong ditemukan gantung diri di asrama laki-laki di Universitas B. Diduga mahasiswa tersebut depresi karena tunangannya bunuh diri 2 hari yang lalu. Kini jenazah mahasiswa tersebut dibawa orang tuanya ke kampung halaman mereka di kota Palembang. Palembang? Jauh banget. Ucap Bowo bicara sendiri. Lo lagi ngapain? Tanya Nanda, yang tiba-tiba membuat Bowo kaget dan menyilang pencariannya. Lo bikin kaget aja Nan. Ini gue lagi buka Facebook. Jawab Bowo sekenanya. Buka FB aja, muka lo tegang gitu. Udah kepo aja lo. Bangunin mereka tuh. Gue lapar mau cari sarapan. Kalian mau ikut gak? Ucap Bowo sambil berdiri dan melangkah memasuki kamar mandi untuk mencuci muka. Woi, bangun-bangun. Nanda menggoyang-goyangkan tubuh Agus dan Padil yang masih tertidur. Ada apa Nan? Jawab Agus dengan mata masih setengah terbuka. Bangun, mau ikut sarapan gak? Oh iya. Jawab Agus bangkit dengan malas-malasan. Sesudah sarapan, gue langsung balik ke kos ya. Ucap Fadil sambil mengucap matanya yang masih terasa gatal. Wibowo terus berjalan menyusuri bangunan universitas, mulai dari Fakultas Hukum yang paling depan sampai Fakultas Kedokteran di bangunan paling belakang. Tapi dia tidak menemukan bangunan yang sama persis seperti yang dimimpinya. Aneh, perasaan gue udah keliling semua bangunan, tapi kok tidak ada yang sama persis yang ada di mimpi. Akhirnya, Bowo memutuskan untuk istirahat di sebuah kursi batu di depan Fakultas Ekonomi. Dia diam, berusaha mengingat tempat yang dia rasa pernah melihatnya. Lama dia memutar otak, sampai akhirnya Wibowo memandang sebuah papan berbentuk panah tertulis perpustakaan. Wibowo baru ingat sekarang, ada satu tempat yang belum dia kunjungi, yaitu perpustakaan. Wibowo segera bergegas ke sana, mungkin dia akan mendapatkan petunjuk. Bowo berharap semua ini cepat selesai. Dia ingin sekali membantu Acong agar dia bisa tenang. Ini beneran tempatnya, ucap Wibowo setelah sampai di perpustakaan kampus. Dia berjalan menyusuri tempat kejadian.
Kemudian mata Bowo tertuju pada kolong di bawah tangga tempat TKP pemerkosaan. Akhirnya di sana dia menemukan sebuah petunjuk. Buku tulis yang sangat kotor dan nyaris sebagian sudah dimakan rayap. Nuraini semester 2 jurusan Bahasa Indonesia. Berarti FKIP. Ucap Wibowo dalam hati. Wush. Sebuah angin dingin sampai ke ulu hati menerpa Wibowo. Seketika badannya merinding. Bau bunga kantil menyengat di hidung Wibowo. Baunya memang sangat wangi. Namun bila kita mencium wangi bunga kantil, berarti sosok kuntilanak ada di dekat kita. Bowo. Suara perempuan memanggilnya. Bowo refleks menoleh ke belakang, arah suara berasal. Namun pemuda itu tidak menemukan apapun. Duk, duk, duk. Suara menggelinding dari atas tangga dan jatuh ke lantai. Jantung Bowo berdegup kencang. Dia perlahan berjalan ke depan tangga. Sebenarnya dia takut melihat apa benda yang jatuh itu. Namun dorongan rasa penasaran yang begitu kuat membuat dia nekat. Dan benar saja, Bowo melihat kepala perempuan tanpa badan di depan tangga itu. Kaki Wibowo lunglai seperti tidak sanggup menopang berat badannya. Pandangannya perlahan memudar, lalu dia pingsan. Suara isak tangis terdengar. Saat Bowo sadar, hari sudah gelap. Dia mendengar suara tangisan merintih dari arah tangga. Bowo terhenyak melihat sosok perempuan menangis memakai baju berlumuran darah dengan memegang kepalanya sendiri. Kamu? Ucap Wibowo dengan raut wajah sangat ketakutan. Bowo, kamu melihat semuanya bukan? Iya. Jawab Bowo terbata-bata. Tolong temukan pelakunya, Bowo. Aku sedang berusaha. Pergi kamu. Suara tawa melengking menyertai kepergian sosok wanita yang mengerikan itu. Dan Bowo akhirnya juga berlari meninggalkan perpustakaan itu. Jam 9 malam, Bowo sampai di depan asrama dengan sebuah buku di tangannya. Buku kotor dan sudah dimakan rayap. Baru saja Wibowo melangkah beberapa langkah, dia dikagetkan dengan kedua temannya yang berlari ke arahnya. Kalian kenapa? Biasa wo. Pocong itu masuk kamar, manggil lo. Bowo, gitu katanya. Jawab Agus. Bowo geleng kepala. Belum sempat dia tenang diganggu ceweknya, sekarang si Acong membuat dia benar-benar jengkel. Udah, kalian ikut di belakang gue. Bowo melangkah menuju tangga bersama kedua sahabatnya. Wow, mendingan kita ke kos Fadil aja, atau ke masjid kampus, saran Nanda. Bowo menghentikan langkahnya. Nanda benar, dia memerlukan ketenangan. Seharian ini dari subuh sampai detik ini, dia merasa stres berat. Mereka terlalu memaksa Bowo untuk menuntaskan masalah mereka dengan cepat, tanpa memikirkan perasaan Bowo. Bagaimanapun juga, Bowo adalah manusia biasa. Rasanya terlalu berat menanggung beban ini. Dia ingin menyerah. Lo benar, mendingan kita ke kos Fadil. Yuk cabut, sahut Nanda. Sesampainya di kos Fadil, mereka bertiga benar-benar merasa tenang dan damai. Di sana banyak mahasiswa pendidikan agama Islam. Suara lantunan ayat suci Al-Quran terdengar di mana-mana. Oh, nyamannya tempat ini, ucap dalam hati Bowo. Asrama kalian masih horor ya? Tanya Fadil. Horor banget, Pat. Tuh pocong gak bosan-bosannya gangguin kita. Malam ini dia sibuk nyariin Bowo. Kayaknya jatuh cinta dia. Hahaha. Seharian ini lo kemana, Wo? Tanya Agus.
gue ketemuan sama cewek cantik banget di perpustakaan. Bowo berbohong, padahal dia bertemu dengan kuntilanak tanpa kepala. Lo curang, Bowo. Seharusnya lo ajak kita dong. Iya, lain kali kalian pasti gue ajak biar tahu. Sementara itu di kamar Angga dan kawan-kawan. Angga baru saja memasuki kamar. Mereka nggak ada, ucap Angga. Mungkin mereka kabur. Siapa yang tahan selalu diganggu setan? Sahut Rahmat. Kasihan banget si Acong. Padahal dia pemuda yang baik. Gue benar-benar gak nyangka dia bakalan gantung diri. Gantung diri lo bilang? Duk. Angga memukul Jun dengan bogem mentahnya. Angga sudah. Lihat, Jun berdarah. Rahmat berusaha menenangkan Angga. Tahun 2017. Udah, sabar Jun. Sabar lo bilang. Dia adik gue satu-satunya. Nuraini adik gue enggak. Jun menangis sejadi-jadinya di depan jasad adiknya yang mati karena gantung diri. Yang paling menyakitkannya lagi, 2 hari yang lalu adiknya diperkosa secara bergilir oleh ketiga laki-laki yang belum diketahui. Semuanya gara-gara Acong, kata Jun penuh dendam. Malam itu begitu ramai di kosan Putri Melati Indah. Seorang mahasiswi gantung diri sore tadi. Mobil ambulan dan petugas dari rumah sakit serta polisi juga ada di sana, menyelidiki kasus tersebut. Tidak lama kemudian, seorang pemuda baru saja memasuki kamar Nuraini. Pemuda itu mematung melihat seonggok jasad di depannya. Air matanya begitu deras, badannya terduduk dengan sendirinya. Acong! Jun nampak marah. Pemuda itu menarik kerah baju Acong. Ini semua salah lo. Seharusnya lo selalu ada di sisi dia, Cong. Tangis Jun pecah di depan tunangan adiknya itu. Maafkan aku, Jun. Kamar itu kini dipenuhi oleh tangisan oleh kelima pemuda di sana. Gimana yasinannya? Sebuah pesan WA masuk ke HP Jun. Lancar kok, Ga. Besok gue balik ke Jakarta. Jun sedang berada di kamar mendiang adiknya Nuraini. Dia memeluk beberapa pakaian bekas adiknya itu. Sungguh pilu pemuda itu menangis. Kenapa kamu lakukan ini, Dek? Bukannya kamu berkata ingin menjadi penulis. Mengapa kamu bunuh diri, Dek? Ucap Jun begitu lirih. Jun, panggil seorang wanita paruh baya sedang berjalan ke arahnya. Tidak apa-apa, menangislah sayang, luapkan semuanya. Wanita itu merangkul Jun. Setelah ini temukan pelaku pemerkosaan adikmu dan bunuh Acong. Biarkan dia menemani adikmu. Baik, Bu. Apa lo bilang? Mau bunuh Acong? Angga terkejut mendengar pengakuan Jun. Lo udah gila ya? Iya, gue emang gila. Pemuda itu harus bersama adik gue, jawab Jun. Tapi Jun, nanti kita semua masuk penjara, sahut Rahmat. Kita buat seolah-olah dia gantung diri. Pertama, kita racuni dia. Setelah itu kita gantung. Tapi ayolah guys, please bantuin gue. Oke deh, terserah lo aja. Nah, gitu dong. Tok tok tok. Mendengar suara ketukan pintu, Acong berjalan ke arah pintu. Pemuda itu baru saja selesai sholat Isya. Kalian, ucap Acong melihat Jun dan kawan-kawan di depan pintu. Lagi apa lo, Cong? Tanya Jun. Baru selesai baca Yasin dan doa buat Aini. Masuk yuk. Keempat laki-laki itu masuk ke dalam kamar Acong. Oh iya, Cong. Kita bawain model khas Palembang buat lo. Ini gue bawa langsung dari Palembang loh, ucap Jun. Makasih ya Jun, jadi ngerepotin, maafin gue ya. Tiba-tiba Acong meneteskan air mata. Sudahlah Cong, jangan bahas itu. Lo juga pasti sangat kehilangan.
Gue rasanya mau mati juga, Jun. Air mata Acong mengalir semakin deras. Jun mendekati Acong dan memegang bahu laki-laki itu. Sudahlah, mending lo makan nih model. Acong mengangguk, lalu berjalan mengambil mangkok dan sendok. Kalian gak mau nih? Kalau mau kita bagi-bagi. Gak apa-apa kok, lo habiskan aja sendiri, sahut Rahmat. Gila, emang kita mau mati bareng lo? Ucap Rahmat dalam hati. Bismillah. Acong kemudian melahap satu persatu model beracun itu ke dalam mulutnya, sehingga beberapa saat kemudian tiba-tiba Acong memegangi lehernya yang seolah tercekik. Rasanya leher itu begitu panas dan nafasnya sesak. Lo? Acong melotot ke Jun. Rasain lo. Jun tersenyum menang. Dan seketika Acong meninggal. Mana talinya? Ucap Jun sambil memakai sarung tangan. Pemuda itu tentu tidak mau meninggalkan sidik jarinya. Nuraini sedang berada di perpustakaan. Gadis cantik itu sangat senang membaca. Sebab itulah dia ingin menjadi seorang penulis. Tiba-tiba seorang pemuda mendekati Aini. Lagi baca apa, Ai? Sapa suara lembut itu. Aini menoleh. Rahmat, duduk Mat. Ai, lo udah terima hadiah dan surat gue kan? Udah, makasih ya. Itu aja. Muka Rahmat kecewa. Ai, lo tahu kan dari SMP gue sayang sama lo? Gue tahu Mat. Tapi lo tahu kan kenyataannya? Tapi setidaknya kita bisa pacaran diam-diam, Ai. Tolong ya jangan berisik, ini perpustakaan. Ucap penjaga perpustakaan mendengar perdebatan Rahmat dan Aini. Maaf Mat, gue gak bisa. Aini melangkah meninggalkan Rahmat yang masih duduk di bangku perpustakaan itu. Lo bakal menyesal, Ai. Lo bakal nyesel. Sore itu, Rahmat memasuki sebuah kafe sendirian tanpa ketiga sahabatnya. Maaf Om, saya telat datang. Ucap Rahmat pada ketiga orang laki-laki di sana. Ini bayaran kalian. Maaf ya, kami gak nyangka gadis itu sampai bunuh diri. Gak apa-apa kok Om. Itu lebih baik, jawab Rahmat. Tapi aman kan? Aman Om. HP itu sudah saya amankan. Ketiga laki-laki itu tersenyum. Senang bekerja sama dengan kamu. Saya pergi Om. Rahmat kemudian meninggalkan kafe tersebut. Hari ini adalah hari pertama masuk kuliah. Asrama tempat Wibowo tinggal ternyata cukup lumayan ramai. Terlihat saat Wibowo berjalan keluar halaman asrama. Banyak mahasiswa lain yang juga berjalan ke arah keluar. Teman-teman Wibowo keluar lebih dulu. Mereka ada mata kuliah yang lebih pagi darinya. Sedangkan Wibowo baru ada kelas jam 9 pagi. Bowo menoleh ke belakang saat mendengar suara Angga memanggilnya. Bowo, tunggu. Panggil Angga. Bowo menghentikan langkah dan berjalan beriringan dengan kakak tingkatnya itu. Kalian semalam kemana? Tanya Angga. Oh, kami nginep di kos Fadil bang. Kayaknya lebih nyaman di sana. Emang kenapa bang? Gak apa-apa kok. Kalau nyaman di sana, untuk sementara di sana aja. Saran Angga. Rencananya emang gitu bang, dan Fadil juga nggak keberatan kalau kami di sana. Bagus deh. BTW, semalam ada gangguan nggak bang? Tanya Bowo. Nggak ada tuh, kayaknya tuh setan emang ngincar kalian deh. Jawab Angga. Bowo terdiam sejenak.
Kalau emang iya, gue mau kos aja deh bang. Kalau itu yang terbaik, jangan ragu-ragu. Jawab Angga. Ya udah bang, duluan ya. Itu teman gue udah jemput. Angga berlari meninggalkan Bowo. Jam 7 malam, Gali baru saja keluar dari kelasnya bersama Wijaya, sahabatnya. Sementara Angga, Rahmat dan Jun sudah pulang duluan jam 5 sore tadi. Jadi kan kita ke rumah Tiwi? Tanya Gali. Iya, tapi gue chat kita dulu. Nyuruh dia ke kos Tiwi. Masa gue jadi obat nyamuk? Jawab Wijaya. Gali terkekeh. Ya udah, buruan lo chat cewek lo. Mereka kemudian menaiki motor Verza milik Wijaya dan melaju menuju rumah Tiwi, pacar Gali yang lumayan jauh dari kampus. Cewek lo kesana juga kan? Iya dong, jawab Wijaya. Bagus deh, jadi kita bisa senang bareng-bareng. Akhirnya, Gali dan Wijaya sampai di rumah Tiwi, pacar Gali. Tok tok tok. Gali mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, pintu itu terbuka. Seorang gadis cantik memakai baju dan celana mini menunggu di ambang pintu. Kamu seksi banget sayang, ucap Gali yang bermaksud ingin memeluk Tiwi. Namun, Tiwi menahannya karena ada Wijaya di sana. Ya elah lo, baru aja datang udah main peluk-peluk aja, ucap Wijaya kesal. Gali lantas tertawa. Yang, kita ada di mana? Tanya Gali. Ada tuh di dalam, yuk masuk. Tiwi menyuruh Gali dan Wijaya masuk. Kok sepi yang? Mama papa lagi keluar, jam 11 malam baru pulang, jawab Tiwi. Wah asyik dong, berarti kita punya waktu sekitar 3 jam. Jaya, pinjam motor lo. Gue mau beli minuman buat hangatin badan. Gali kembali keluar. Dia menyalakan motor dan berangkat membeli minuman. Jaya, di kampus Gali selingkuh gak sih? Tanya Tiwi. Enggak lah Wi, lo tenang aja. Awas aja kalau lo bohong. Kalau kamu selingkuh gak? Tanya Gita sembari mengelus pipi Wijaya. Tenang sayang, aku cuma buat kamu kok. Masa sih? Mana sih, Gali lama amat. Tidak lama kemudian, Gali datang dengan 2 botol minuman keras. Lo mau ngangetin badan atau mau mabok? Tanya Wijaya. Dua-duanya lah, jawab Gali. Akhirnya, keempat orang itu menikmati 2 botol minuman itu sambil mendengarkan musik remix. Kalian tunggu di sini ya. Gue sama Tiwi mau ke kamar dulu, ucap Gali yang sudah semboyongan. Gali dan Tiwi masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan yang selayaknya suami istri. Jam 10 malam, Gali dan Wijaya pamit pulang. Ntar lo kena sial. Udah buruan naik lo. Wijaya naik ke atas motor dibonceng Gali. Sayang, kami pamit dulu ya. Bye-bye. Gali melajukan motor Verza itu cukup kencang. Padahal posisinya sedang mabuk. Itu bisa membahayakan diri mereka. Gali, pelan-pelan aja coy. Wijaya berusaha mengingatkan Gali karena pemuda itu di bawah pengaruh alkohol. Namun Gali pura-pura tidak mendengar dan malah melajukan motor itu semakin kencang. Tin tin tin. Suara klakson mobil di jalan raya saat Gali memotong kendaraan seenaknya. Gali, mendingan gue aja yang nyetir. Wijaya sepertinya mulai mencemaskan gaya menyetir Gali yang ugal-ugalan. Rasa cemas Wijaya berkurang setelah mereka tiba di jalanan kampus.
Jalanan itu sangat mulus dan sepi, sehingga Wijaya tidak khawatir Gali akan menabrak orang ataupun kendaraan. Jam 10:30 malam, wajar jika kampus mereka sudah sangat sepi. Saat di tikungan pertama menuju asramanya, Gali mulai berhalusinasi dia melihat sosok putih di pinggir jalan. Motor itu berhenti. Gali menoleh ke belakang, memastikan apa yang dia lihat. Namun, jalan itu kosong. "Lo kenapa, Li?" tanya Wijaya heran. "Nggak apa-apa kok. Sini biar gue aja yang nyetir." "Udah, biar gue aja. Bentar lagi sampai, ini terakhir aja kok." "Terakhir maksud lo?" Gali tidak menjawab, melainkan langsung menjalankan motor Verza itu dengan kecepatan tinggi. "Li, pelan-pelan aja. Diam loh, gue lagi balapan." Gali melihat sosok putih tadi ada di tengah jalan. Semakin lama, motor mereka semakin mendekati sosok itu. Gali panik dan kehilangan kendali. Brak! Mereka jatuh ke aspal. "Ah!" Gali mengerang kesakitan. Kepalanya membentur trotoar pembatas jalan. Darah segar mengalir dari kepalanya. Badannya sudah mati, tidak bisa digerakkan. Penglihatannya pun mulai kabur. "Kalian semua akan mati." "Acong." Kalimat terakhir yang keluar dari mulut Gali sebelum akhirnya pemuda itu tewas seketika. "Mat, coba lo telepon Gali. Ini udah jam 11 malam, dia belum juga pulang." Wajah Angga nampak begitu cemas. "Nomornya nggak aktif nggak?" "Wijaya, coba telepon Wijaya." Rahmat kembali sibuk mencari sebuah nama di kontaknya. "Halo? Wijaya, lo sama Gali kan?" "Apa? Rumah sakit? Baik mbak, saya segera ke sana." "Ada apa, Mat?" tanya Angga melihat Rahmat yang begitu cemas. "Mereka kecelakaan nggak?" "Terus?" "Pihak rumah sakit meminta kita ke sana. Mereka tidak bisa memberitahu keadaan pasien melalui telepon." Perasaan Angga dan yang lainnya tidak enak. Apalagi mengingat kata-kata Gali di kelas tadi membuat Angga merinding. "Kadang gue udah malas dengan kehidupan ini nggak? Rasanya gue pengen pergi ke suatu tempat di mana gue sendirian." "Angga." Angga tersadar dari lamunannya saat Jun menggoyangkan bahunya. "Ayo kita ke rumah sakit." "Baiklah." Angga menyeka air matanya yang ternyata dari tadi telah menetes. Mereka bertiga segera meninggalkan asrama, menghubungi Aldo, teman kampus mereka yang mempunyai mobil. Dalam perjalanan itu, mereka lebih banyak diam. "Bagaimana kondisi mereka, enggak?" "Entahlah, Do. Kami juga belum tahu," jawab Angga. Akhirnya mereka sampai di rumah sakit. Mereka segera bergegas menuju ruang UGD. "Suster, bagaimana keadaan teman saya?" "Mari saya antarkan," jawab suster tersebut. Angga dan kawan-kawan melihat Wijaya yang terbaring tidak sadarkan diri. Namun mereka tidak melihat Gali. "Yang satunya di mana, suster?" Suster itu terdiam sejenak. "Kalian yang sabar ya." Angga terduduk lemas. Air matanya luruh dengan sendirinya. "Mari saya antarkan ke kamar mayat," ajak suster itu. "Kalian aja sebagai teman dekatnya, biar saya menelpon orang tuanya," ucap Aldo. Mereka bertiga bergegas berjalan mengikuti suster tersebut, sampai tiba di ruang mayat. "Biar saya buka kainnya, tapi saya minta kalian harus kuat."
Gali, Gali, oh Tuhan. Mereka terduduk lemas di lantai dengan tangisan sejadi-jadinya. Mereka sangat pilu melihat kondisi jasad Gali. Kepala Gali hancur, sebagian otaknya sudah ada di dalam kantong kresek. Gali, Aldo yang baru saja masuk sangat tidak percaya dengan apa yang dia lihat sekarang. Bowo, Agus, Nanda, dan Fadil. Mereka berempat berjalan memasuki asrama setelah melakukan sholat maghrib di masjid kampus. Mereka mendapatkan berita kematian Gali dari WA Angga. Di lantai 2 terlihat sangat ramai yasinan malam pertama Gali. Sementara jasad Gali sudah dipulangkan ke kampung halamannya subuh tadi. Bukan hanya penghuni asrama yang ada di sana, seluruh teman-teman kampus Gali juga ada di sana, termasuk Tiwi yang terlihat tidak henti-hentinya menangis. Bowo dan kawan-kawan duduk di dekat Angga. Mereka turut merasakan kehilangan yang amat sangat dirasakan oleh Angga, Rahmat, dan juga Jun. Bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi, Bang? Tanya Bowo. Entahlah, kami juga belum tahu. Mau bertanya pada Wijaya, orangnya masih koma di rumah sakit. Menurut keterangan suster, korban diantar beberapa mahasiswa ke sana. Dan kata Tiwi, pacar Gali, mereka pulang dalam keadaan mabuk. Penuturan Angga panjang kali lebar. Bowo memandang iba pada gadis yang dari tadi terus menangis. Pasti dia Tiwi, ucap batin Bowo. Jasad Gali dijemput keluarganya subuh tadi. Ibunya juga beberapa kali pingsan di rumah sakit, sambung Angga. Kami turut berduka cita, Bang, sahut Agus. Setelah itu acara yasinan berlangsung. Setelah acara selesai, satu persatu yang datang pun pergi, hingga akhirnya tersisa Pak Tugimin dan ketujuh mahasiswa itu. Bowo, Angga, Agus, Nanda, Fadil, Jun, dan juga Rahmat. Kalian jangan terlalu bersedih. Setiap yang hidup pasti akan mati. Manusia mati, hewan mati, bahkan tumbuhan dan malaikat pun juga pada akhirnya akan mati. Pada saat itu Allah akan berseru, "Akulah satu-satunya Tuhan." Mana itu Fir'aun? Mana itu Namrud yang mengaku dirinya Tuhan? Allah sombong pada saat itu. Wajar, karena kesombongan itu cuma Allah yang pantas memakainya. Pak Tugimin sedikit berceramah di depan mereka. Namun tiba-tiba, kerontang, terdengar suara dari dalam kamar Angga dan kawan-kawannya. Pak, semua pemuda itu bersembunyi di belakang Pak Tugimin. Tenang, ada saya, ucap Pak Tugimin. Angga, mana nasi? Gue lapar. Gali, ucap Angga. Kata itu sering diucapkan Gali semasa hidupnya. Abang yakin? Tanya Bowo kepada Angga yang dibalas dengan anggukan. Jadi bagaimana ini, Pak? Tanya Angga, sementara Gali terus merintih mengucapkan kata yang sama berulang-ulang. Tenang, dengarkan kata-kata saya. Lari! Pak Tugiman kemudian berdiri dan berlari lebih dulu ketimbang para mahasiswa itu. Bapak bagaimana sih, Pak? Malah lari duluan? Protes Bowo saat mereka masih berlari. Jangan banyak omong, cepat kita turun. Mereka berlari menuruni tangga dan berlari ke lapangan asrama. Angga berhenti berlari dan menoleh ke lantai 2. Entah mengapa seperti ada dorongan yang membuat dia ingin menoleh ke lantai itu. Masya Allah, di sana terlihat
Gali berdiri dengan pakaian sama persis di rumah sakit. Kepalanya hilang sebagian. "Gali," ucap Angga lirih. "Bang Angga, cepat ke sini!" teriak Bowo. Cerita ini selesai sampai di sini, dan saya akan melanjutkan episode berikutnya. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.